Sebelum mulai mari kita jeduk dulu lah. Mohon izin ibu tercinta. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqona. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan. Nama saya Muhammad Nur Taufik dari kelas C19 NPM 10 12 18 33. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Marifatul Quran atau mengenal Al-Quran untuk memenuhi UTS Pendidikan Agama Islam. Marifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Marifat berarti mengenal, sedangkan Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda, masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surah Al-Qiyamah, yang artinya sungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggung kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti, amalkan bacaannya. Al-Quran secara terminologis firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, terakhir dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dianggap sebagai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ada 4 fungsi Al-Quran bagi umat Islam, yaitu 1 sebagai petunjuk, kedua sebagai pemisah, ketiga sebagai obat, dan yang keempat sebagai nasihat. Al-Quran sebagai petunjuk, yakni petunjuk bagi manusia secara umum dan khususnya petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, kepada sebagai pemisah, yaitu memisahkan yang hak dan batil, yang benar dan yang salah, ketiga sebagai obat hati atau mental bagi yang membacanya, dan keempat sebagai nasihat. Peringatan ini dan pembelajaran dalam menjalani kehidupan di jalan yang benar. Untuk bisa mencapai derajat orang yang bertakwa sesungguhnya, maka umat Islam baik secara individu maupun kelompok dituntut untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sebab ia akan selalu menunjukkan kepada jalan yang benar. Interaksi dengan Al-Quran adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwa esensi dari takwa yang sesungguhnya adalah senantiasa berupa untuk mengamalkan Al-Quran. Namun apabila melihat fenomena yang berkembang di masyarakat, ternyata sebagai masyarakat, bahkan kita terkadang melakukannya, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai sahabat dalam keseharian. Al-Quran tidak lagi dijadikan lagi sebagai teman untuk bercengkrama bersama. Al-Quran juga tidak lagi dijadikan obat kegalauan hatinya, padahal ia adalah sebagai kisah yang menyenangkan, sebagai syair yang indah untuk dinikmati, dan sekaligus sebagai acuan dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasul SAW beserta para sahabatnya, fungsi kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dan menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Jadi kesimpulan Marifatullah Quran dapat diartikan mengenali Al-Quran. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sesungguhnya kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.